Baik, pemirsa Merdeka Nusantara, kita masih lanjut berbincang untuk kesempatan kali ini. Kita masih akan membahas mengenai Gebiar Batik Pamekasan 2022 Gusto Bromo yang akan dilangsungkan nanti tanggal 11 dan 12 Juni 2022 ya. Dimana bahwa kali ini untuk tahun 2022 Pamekasan punya acara yang bernama Roadshow Pamekasan Jawa Bali 2022. Ada 6 titik, salah satunya adalah Bromo. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, narasumber kita, Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan Madura, Bapak Ahmad Syaifuddin STMT. Baik, saya akan langsung menuju ke Pak Ahmad lagi. Pak Ahmad? Ya, Pak Ahmad, ketika tadi kita mendengar pemaparan dari Pak Ahmad, kita membayangkan betapa luar biasanya nanti event yang ada di Bromo, Pak. Bertempat di pasir berbisik ya, Pak ya? Ya, masih berisik. Ya, Pak Ahmad, artinya adalah ketika nanti di Bromo, yang boleh datang ke tempat itu apakah hanya undangan terbatas ataukah semua pengunjung wisatawan yang saat itu ada di lokasi? Itu kita sifatnya open public, Pak ya. Jadi yang kami memang ada yang undangan, ada juga yang open public. Jadi semua masyarakat tanda kutip yang berkenan hadir monggo. Kalau mau live hadir langsung monggo. Tapi kami juga teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk hadir secara langsung, kami juga ada di YouTube live streaming melalui Indak TV YouTube ya daripada kami. Sehingga teman-teman pencipta seni, pencipta fashion, pencipta batik itu tidak usah ketinggalan. Pasti kalau memang berminat monggo, yang lebih baik memang kalau kita bisa hadir langsung di Bromo gitu. Dimulai jam berapa nanti Pak Ahmad untuk kira-kira kalau diawali itu mulai secara acaranya itu sekitar jam 12 jam 1 itu sekitar sudah mulai, Pak. Karena sebelum masuk ke Gebiar Batik itu ada kayak model tarian kiprah gelipangan, rampak jajaran ini, kemudian rampak Borong Tengger, Riok Serdoro Pujo dan sebagainya. Jadi itu Bang ya, cuman memang puncaknya itu ada di Gebiar Batik Pamekasan. Karena nanti akan ada seperti pengukuhan Bapak Sandiaga Uno sebagai Dewan Adat Suku Tengger, termasuk juga penyerahan udeng dan sarung Tengger, termasuk pembacaan memoir Tengger oleh Bapak Sandiaga Uno, termasuk juga penyerahan udeng dan sarung Tengger kepada Ibu Gubernur Jawa Timur. Jadi itu rangkaian acara daripada Eksotika yang kita kolaborasikan dengan Gebiar Batik Pamekasan, kurang lebih seperti itu. Nah ini, kalau kita bicara mengenai Batik Pamekasan, tadi kan Pak Ahmad sudah menyampaikan bahwa dalam event Gebiar Batik Pamekasan yang Gusto Bromo ini ada batik khas yang bernama Junjung Derajat. Iya, benar. Sebenarnya dalam event di Bromo nanti itu melibatkan berapa pengrajin Pak Ahmad dan ada berapa rancangan batik yang akan ditampilkan dalam fashion show itu? Jadi untuk rancangan itu kira-kira sekitar antara 25 sampai 30 rancangan. Kami melibatkan sekitar 6 desainer, Pak. Pertama dipimpin oleh Emran Nawawi, desainer terkemuka, desainer nasional. Kemudian ada desainer muda berbakat Pamekasan. Jadi kami ini selain ingin menampilkan karya desainer yang sudah berpengalaman dan sudah punya nama, kami juga semacam ingin mendidik juga para putra Pamekasan untuk terlibat di dalam pagelaran ini. Jadi kami nanti akan melibatkan sekitar 5 desainer muda berbakat Pamekasan plus daripada desainer Emran Nawawi nasional. Ditambah juga dengan tarian budaya lokal, budaya Pamekasan, Madura. Jadi itu menjadi sebuah sajian di dalam fashion show. Selain fashion show yang menampilkan karya-karya desainer tadi, juga kami akan menampilkan kolaborasi dengan pagelaran tari budaya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ditambah dengan
yang apa tarian budaya eksotika yang lainnya itu yang saya sampaikan tadi itu menjadi insya Allah kalau teman-teman bisa hadir itu kayaknya tidak akan pernah beranjak dari kursinya gitu ya karena mengalir terus itu yang namanya pagelaran itu gitu ya kira-kira baik. Ya, baik Pak Ahmad. Jadi ada sekitar 25 sampai 30 rancangan batik yang nanti siap ditampilkan dalam event itu ya Pak ya, melibatkan 6 desainer. Satu desainer dari Indonesia, desainer sudah senior, sementara yang 5 adalah desainer muda dari Pamekasan. Kalau untuk pengrajin batiknya Bapak? Kalau pengrajin batik kami ada. Nanti kami langsung akan membawa sekitar 3 sampai 4 pengrajin batik dengan latar belakang sentra batik yang berbeda. Jadi perlu dipahami Mbak, kalau di Pamekasan itu ada sekitar 20 sampai 30 sentra batik gitu ya, dengan corak dan ragam yang berbeda-beda. Contoh seperti batik Podek, batik Kelampar, batik Tokat, batik Bedung, batik Padembawu dan sebagainya. Nah itu mempunyai khas yang berbeda-beda. Punya khas berbeda, goresannya pun berbeda, corak warna pun yang dipilih juga berbeda, sehingga ragam keragaman itu akan nampak di situ. Jadi batik Pamekasan yang saya sampaikan ragam coraknya beragam corak dan beragam warna gitu ya. Beda dengan batik-batik yang lain. Jadi motifnya itu coraknya itu akan banyak berbeda-beda. Katakan junjung derajat. Mungkin kalau junjung derajat yang awal itu yang pakem awal itu warnanya cenderung ke warna sogo, warna sogan, warna coklat. Tapi sekarang dengan karena kita juga harus memperhatikan pasar, para pengrajin itu berkreasi warna-warna menjadi menyesuaikan dengan tren, katakan tren di fashion mana seperti itu. Sehingga kalau umpamanya tren itu warna nanti di tren fashion katakanlah warna hitam, biru, kemudian warna hijau, ya kita menyesuaikan sama seperti yang di yang di Bromo ini Mbak. Jadi kita itu rancangan yang kami nanti batik junjung derajat yang kami tampilkan itu warnanya menyesuaikan dengan tema yang ada. Apa itu mistik. Jadi cenderung ke hitam, merah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi enggak kita harus tetap pakem tetap, tapi tetap harus memperhatikan kebutuhan pasar. Jangan ego kita. Ya, artinya adalah nanti memang ada tema khusus yaitu junjung derajat ini, selain memang kalau Pamekasan mempunyai beberapa ciri dari motif batik Pamekasan, begitu ya Pak Ahmad ya? Ya. Pak, ada 20 sampai 30 sentra batik yang dilibatkan kok hanya 3 sampai 4 Pak? Kenapa? Ada sekitar 20 sampai 30 sentra batik tadi ya untuk wilayah Pamekasan semuanya. Banyak tuh artinya kalau Pamekasan ya Pak ya. Yang dilibatkan hanya 3 sampai 4 ya Pak ya. Atas Kenapa? Halo? Ya, monggo. Saya ulang ya Pak ya. Ulang, Mbak. Untuk Pamekasan itu kan memang ada sekitar 20 sampai 30 sentra batik di seluruh kabupaten, banyak sekali. Sementara nanti yang dilibatkan dalam event ini adalah ada sekitar 3 sampai 4 pengrajin saja ya Pak ya. Apakah ada seleksi khusus sehingga mereka yang sekitar 3 sampai 4 itu nanti dilibatkan dalam event yang sangat luar biasa ini Pak? Kalau secara seleksi khusus enggak Pak. Jadi kan kami tidak punya 6 titik itu Pak. Jadi masing-masing titik itu tidak sama Pak. Jadi katakanlah kalau kemarin yang Malang itu kami Sidomukti temanya Pak. Jadi batik Sidomukti. Nah Sidomukti itu dengan berbagai motif Sidomukti digunakan untuk rancangan desain dan rancangan fashion, kemudian dari berbagai yang saya sentra. Jadi sekarang temanya adalah junjung derajat. Nanti waktu di Jember kemungkinan besar lupa lah ada gitu. Jadi masing-masing titik itu itu akan berbeda sesuaikan dengan dengan lokasinya gitu. Termasuk yang di Bali itu apa temanya seperti itu. Ya, baik. Artinya adalah semuanya diberikan kesempatan
Benar. Ya. Semuanya diberikan kesempatan. Yang penting pengrajin, Mbak, ya, bukan pedagang. Pengrajin, betul. Kalau pengrajin itu mereka itu bilangnya pasti tahu filosofinya. Kenapa begini, segini, segala macam. Kenapa goratannya, coratannya, goresannya, warnanya dan sebagainya. Itu kalau pengrajin agak lebih ini juga. Dan waktu di acara itu nanti akan membawa hasil karyanya dan dijual untuk umum, Pak. Termasuk nanti orang untuk yang Bromo ini diarahkan untuk membuat sarung batik, Pak. Karena orang Bromo itu cenderung suka sarung, gitu ya. Pokoknya kami ini, Pak, fashion itu pasti tidak ego lah kepada diri kita sendiri, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya, makanya kami fashionnya itu tidak fashion seperti yang kebanyakan, seperti umpamanya jembreng, gebiar itu, Pak, ya, pakai jembreng, kemudian atau pakai draping, tetapi kita sudah menyesuaikan dengan tema yang tadi. Nah, sekarang temanya adventure dan mistikal, ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau yang di Malang kemarin itu temanya casual, Pak. Casual untuk anak muda. Karena di Malang itu kecenderungan orang banyak anak mudanya, banyak perguruan tingginya. Jadi gitu, Pak. Jadi disesuaikan, jadi intinya, dengan lokasi ya. Lokasi, intinya, Mbak, batik Pamekasan, jadi intinya batik Pamekasan itu dibutuhkan dapat digunakan, dapat dipakai untuk sebuah kalangan, anak muda, anak dewasa, anak yang sudah berumur macam, termasuk di temanya casual, pantai, kemudian mungkin kebaya nasional ataupun yang kayak keagamaan itu, ya kira-kira seperti itu, Pak. Jadi nanti pengunjung selain bisa menyaksikan bagaimana rancangan indah, ketika pulang juga bisa beli dong, Pak, bisa bawa pulang. Iya, insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi kami di Bromo nanti kami siapkan kurang lebih sekitar 2 atau 4 stand, 2 atau sampai 3 stand gitu, Pak, ya. Sehingga teman-teman yang berkunjung ke Bromo selain menikmati pertunjukan juga kita bisa menikmati langsung batik Pamekasan. Dan dijamin, Mbak, kita tidak sudah minta pada pengrajin supaya jangan getuk harga lah. Tetap harga standar, harga sesuai dengan seperti itu ya. Anggaplah dengan biaya produksi dan ongkos gitu. Ya, baik. Jadi harga standar. Karena ini juga merupakan branding dari batik Pamekasan gitu ya, Pak, ya. Benar, ya benar. Ya, jangan sampai orang sampai mahal sekali batik Pamekasan. Iya, itu. Kalau kayak gitu nanti saya akan di blacklist mereka itu. Jadi saya sudah wanti-wanti jualah dengan harga yang standar, gitu ya. Ya kalau dibawa ke sana kan ada biaya, anggaplah biaya transportasi, anggap ditambah ongkir lah istilahnya, kira lebih seperti itu lah. Pak Ahmad, untuk batik yang nanti akan ditampilkan dalam event roadshow ini, salah satunya adalah di Bromo ini, batik tulis ya, Pak, semuanya? Pastinya. Nah, ini nih, kalau batik tulis pasti kualitasnya luar biasa, karena bikinnya juga luar biasa. Iya, iya benar. Ya memang, tapi harganya tidak bisa, Mbak. Ada yang harga juga nggak ada sekitar 75, ada, Pak. Ya tergantung corak dan beberapa pewarnaan dan sebagainya ya. Kalau warnanya coraknya tidak terlalu sulit, pengerjaannya kan juga agak murah lah gitu ya. Tapi kalau sulit butuh waktu yang lama, warnanya juga numpuk-numpuk gitu ya. Pastinya harganya mahal. Harga sesuai dengan kualitas ya, Pak Ahmad ya. Kualitasnya gitu. Betul. Tapi tetap batik tulis. Gitu. Ya. Baik, Pak Ahmad, saya penasaran sebetulnya dalam event yang sangat luar biasa roadshow ini sebetulnya butuh persiapan berapa lama, dan ini didukung oleh siapa saja lain, memang pemerintah kabupaten dong atau pemerintah daerah dong, apakah ada kerjasama dengan pengusaha dan sebagainya sehingga roadshow 6 titik loh, Pak, luar biasa loh di seluruh Jawa Timur. Tapi nanti ya, Pak, ya, kita break dulu ya, Pak. Monggo. Ya, baik, pemirsa TV Nusantara, jangan kemana-mana, kita nanti masih akan lanjut berbincang dengan beliau, Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan Madura, Bapak Ahmad Syaifuddin, dalam program Sapa Pagi tentunya dari Madu TV Nusantara.